Objek wisata mangrove Simbar Segara berdiri sejak tahun 2014. Kawasan wisata ini dikelola oleh kelompok nelayan setempat. Melakukan tur di kawasan hutan mangrove yang sejuk, asri, dengan ekosistem yang masih alami, menjadi pilihan menarik untuk beristirahat dari rutinitas sehari-hari. Potensi ini membuka peluang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nama saya Gede Bayu Suryadi, bisa dipanggil Bayu aja. Saya dari kelompok nelayan Simbar Segara. Ya. Kebetulan saya sendiri dari suatu pengurus di sini, dari pengurus ini. Kita berdiri dari tahun 2014. Masyarakat di sini biasanya memanfaatkan hutan bakau di sini untuk mencari ikan, udang, kepiting, dan sejenis yang lain yang bisa kita konsumsi seperti itu. Dan keuntungan yang lain ada dari pembuatan garam. Kalau di sini dulu banyak petani garamnya, mungkin sekarang lahannya sudah diambil alih oleh pemerintah. Jadi jenis keuntungan yang bisa kita dapat di sini adalah kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sini dengan menjual hasil dari hutan bakau di sini. Namun, di balik pemanfaatan kawasan mangrove sebagai objek wisata, ada tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam. Apalagi jika berbicara tentang tanaman yang satu ini. Tanaman ini memang tidak jauh berbeda dengan tanaman umumnya yang kita jumpai di daratan. Batang dan daunnya terlihat sama saja, kecuali bagian akarnya yang menjulang. Namun faktanya, peran dan fungsi mangrove tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tanaman ini menanggung beban berat atas kerusakan yang kita perbuat. Bagaimana tidak? Gas rumah kaca yang dihasilkan dari kendaraan bermotor yang kita gunakan sehari-hari, pendingin ruangan, bahkan aliran listrik yang membantumu menonton video ini diserap oleh tanaman mangrove sehingga tidak lepas di udara, menyelimuti atmosfer bumi, dan menyebabkan bumi kita semakin panas dan rusak akibat efek global warming yang ditimbulkan. Kemampuannya dalam menyerap emisi karbon bahkan 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan vegetasi daratan. Setelah terbentuknya organisasi di sini, kita di sini semakin menjurus ke pelestarian hutan mangrove. Hambatan pertama yang paling paling parah itu adalah sampah plastik terutama itu. Dan yang hambatan kedua, perubahan iklim. Dari iklim dingin ke hangat itu berdampak keras sekali. Dampaknya dari sampah itu mengurangi populasi ekosistem yang ada di sekitar hutan mangrove di sini. Dan sampah yang banyak terdapat di sini adalah styrofoam, sampah plastik yang mungkin hancurnya perlu beberapa tahun gitu. Jadi penanggulangannya harus konsisten. Pemerintah Bali, terutamanya Gubernur Bali, sudah melakukan beberapa cara untuk menanggulangi sampah yang tersebar luas di areal hutan bakau di sini. Tapi kembali ke diri sendiri, biasanya dari masyarakat sendiri yang mungkin main ringan tangan, tinggal lempar sampah ke sungai. Ya, kita sih dari kelompok nelayan sudah berusaha dengan maksimal. Dari setiap seminggu seminggu 2 kali kita adakan pemungutan sampah. Kalau organisasi, kita bekerja sama dengan namanya Sungai Bot. Kita sehabis kita
melakukan transporting atau pemungkutan sampah, kita untuk menghubungi dari Sungai Wot sendiri, dan beliau yang mengambil sendiri, dan sampahnya kan dipilah-pilah lagi mana yang sampah anorganik dan mana sampah organik, itu biasanya. Pesannya dari kelompok sendiri, dari nelayan pesisir, agar kita bersama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove itu sendiri untuk anak cucu kita nanti. Benar, kenaikan suhu setiap tahunnya, fenomena naiknya permukaan air laut, gelombang panas, kebakaran hutan, badai topan, dan bencana alam lainnya akibat cuaca ekstrim yang saat ini sedang kita lihat dan alami, bisa diselamatkan salah satunya dengan kehadiran tanaman ini. Sayangnya, ketidakpedulian kamu dan aku akan hal itu membuat kondisi hutan mangrove berada dalam ancaman. Sampah plastik yang kita hasilkan, bahkan kemasan makanan atau minuman yang mungkin saat ini sedang berada di sekitar kita, nyatanya akan berakhir di laut dan mengancam kehidupan tanaman mangrove. Akankah kita hanya berdiam diri dan membiarkan semuanya semakin rusak? Kita sudah melakukan penanaman, sudah beberapa kali kita melakukan penanaman. Ya, mungkin dengan adanya penanaman kita masih bisa menjaga semua ekosistem yang ada di sekitar hutan mangrove ini. Habis kita menanaman, kita melakukan controlling sekitar seminggu sekali. Apakah bibit yang kita tanam apakah berkembang atau tidak. Jika tidak, kita melakukan penyulaman ulang. Kita, manusia, semakin menua dan begitu pula dengan bumi. Tapi yang kita lakukan hanyalah mengambil, dan terus mengambil. Sementara kita lupa, sudahkah memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan dunia yang menjadi masa depanku dan kamu?